sekitar pesisir pantai Kampung Bajo ini tidak ada pasir putih, melainkan pasir-pasir coklat yang dipenuhi bebatuan kecil. Weh, apa ini? Raci. Oh, ini namanya raci. Iya. Banyak di sini? Banyak. Oh, ayo kita cari raci saja deh daripada lempar-lempar batu. Ayo. Kalau dilihat-lihat sih bentuknya seperti keong yang bentuknya memanjang. Eits, tapi ini bukan sejenis keong atau kerang ya. Raci ini merupakan jenis siput laut yang biasanya hidup di sekitar pasir pantai maupun di perairan dangkal. Anak-anak suku Bajo memang sejak kecil sudah ikut membantu orang tua untuk pergi ke laut di pagi hari. Sepulang dari melaut, anak-anak ini pergi mencari raci di pinggir pantai. Wah, belum ketemu juga nih. Memang untuk mencari raci ini paling mudah ketika air sedang surut. Apalagi raci ini sering bersembunyi di pasir maupun di bebatuan karang. Cari, maruntuka. Kumpul. Ya. Anak negeri, ini yang kita cari. Siput laut atau dalam bahasa Bajonya yaitu raci. Ini biasanya berada di sekitar pesisir pantai itu atau perairan yang dangkal. Wih, banyak sekali di sini nih. Kayaknya saya mau jadi pengusaha raci saja di sini nih. Ayo, kumpul lagi semua, masukin. Mantap nih, akhirnya dapat juga nih racinya. Siput laut memang banyak jenisnya. Ada yang tidak bercangkang, ada pula yang mempunyai cangkang seperti ini. Raci merupakan jenis siput yang memiliki cangkang berbentuk kerucut. Karena cangkangnya cukup kuat dan unik, tidak heran kalau cangkang raci sering dijadikan hiasan maupun pajangan dinding. Wah, nggak kerasa sudah banyak nih racinya. Selain raci, kalau kita beruntung, kita bisa menemukan jenis siput laut yang lebih besar. Jadi penasaran seperti apa bentuknya? Ayo cari lagi. Weh, apa ini? Paka-paka. Kapak-kapak. Kapal talang. Anak negeri, jadi bukan cuma ada ranci, tapi juga ada kapak-kapak. Paka-paka atau sejenis siput laut tapi lebih besar. Kalau lebih besar apa? Ngalop. Oh, wah, ini juga bisa diolah menjadi makanan khas dari suku Bajo. Alright. Wah, mantap banget nih. Dapat juga paka-paka. Gede banget nih ya. Langsung saja deh kita masak. Anak-anak suku Bajo memang terampil dalam menyelam maupun berenang di laut. Namun sayangnya itu tidak dibarengi dengan pendidikan formal di sekolah. Banyak anak-anak suku Bajo ini tidak melanjutkan pendidikannya karena berbagai alasan. Salah satunya faktor ekonomi dan sibuk membantu orang tua mencari ikan di laut. Di tengah keterbatasan yang ada, masih ada yang peduli terhadap pendidikan anak suku Bajo. Salah satunya dengan adanya sekolah alam suku Bajo. Sekolah alam ini ditujukan bagi anak-anak suku Bajo yang putus sekolah maupun yang tidak sekolah. Semangat! Memang beberapa anak-anak dari suku Bajo ini tidak merasakan sekolah formal. Maka dari itu ada berbagai macam bantuan dari masyarakat ini. Akhirnya muncullah sekolah alam suku Bajo agar anak-anak ini juga bisa mengejar ketertinggalan dan mendapatkan ilmunya. Oke, kita langsung ke sana belajar ya. Ayo, let's go. Sekolah alam ini dibentuk oleh komunitas dan masyarakat yang ada di sekitar Kampung Bajo yang peduli dengan pendidikan anak-anak suku Bajo. Ayo, semangat adik-adik! Nah, kali ini kita mau melakukan kegiatan belajar mengajar di atas perahu. Biasanya sih di pinggir pantai. Namun karena cuaca sedang panas-panasnya, jadi kita belajar di atas perahu. Di sini tidak ada fasilitas layaknya sekolah pada umumnya. Tidak ada papan tulis maupun kursi meja. Hanya ada buku dan alat tulis saja. Walaupun serba terbatas, namun anak-anak suku Bajo ini menikmati kegiatan belajar mengajar. Sekolah alam ini tentunya ada guru yang mengajar. Namun kebanyakan guru di sini masih kuliah, tapi juga ada guru yang mengajar di sekolah formal.
Tidak ada seragam. Baju yang dipakai anak-anak ini hanyalah baju-baju yang biasa mereka pakai untuk bermain. Nah, teman-teman, beginilah suasana sekolah alam suku Bajo. Jadi belajar mengajarnya itu bukan cuma ada di ruangan, di indoor seperti itu, ada juga yang di outdoor seperti ini. Jadi belajarnya itu bisa di alam, di atas perahu juga kayak gini. Jadi membuat suasananya lebih santai, lebih enak lah untuk mengajar. Dengan adanya sekolah alam ini, diharapkan dapat membantu anak-anak suku Bajo ini menggapai mimpinya dan tidak tertinggal dengan anak-anak di daerah lainnya. Sudah lama mencari tapi belum ketemu juga. Wah, kelamaan mencari jadi ngantuk juga. Tidur sebentar bisa kali ya. Hasilnya, kenapa kasih berani ini kasih bangun orang paling ganteng di Sulawesi? Ganteng ya. Cantiknya lagi berdua. Kenapa Ki? Itu, mana miracinya? Raci? Iki ditunggu, mau masak. Mungkin masak? Masak apa? Gagap peraci. Kagak Raci. Akhirnya ketemu juga nih sama yang ahli masak raci atau siput laut. Ya, walaupun harus merasakan asinnya garam terlebih dahulu. Yang pertama diolah tentunya racinya dulu ya. Raci yang sudah kita ambil bareng anak-anak tadi, kita cuci sampai bersih. Untuk bumbunya, kita serahkan sama ahlinya. Untuk bumbu dasar, ada bawang merah, bawang putih, merica, cabai merah besar, dan potongan serai. Kesemua bahan tadi kita tumbuk sampai benar-benar halus. Gagape sendiri merupakan makanan khas Bugis yang bahan baku utamanya santan dan parutan kelapa sangrai. Kelapa yang digunakan agak banyak nih. Soalnya yang mau kita ambil tidak hanya santan kelapa saja, melainkan parutan kelapanya juga. Racinya akhirnya bersih juga nih. Semua pasir di dalam cangkangnya sudah bersih. Sekarang racinya langsung kita rebus sampai matang. Anak negeri, raci atau siput laut ini sebelum diolah menjadi sebuah masakan harus melalui proses ini dia, perebusan. Tujuannya itu agar masakannya lebih gampang matang dan juga bisa dilepas dari cangkangnya, dagingnya itu loh. Wah. Proses perebusan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 20-30 menit. Kalau sudah matang, tinggal kita angkat. Oh iya, hampir lupa. Untuk bahan pelengkapnya itu ada potongan wortel dan tomat. Sambil menunggu racinya dingin, kelapa yang sudah diparut ini langsung kita sangrai ya. Sangrainya tanpa menggunakan minyak. Sama satu lagi, harus banyak diaduk seperti ini. Tujuannya agar parutan kelapanya tidak gosong dan matangnya merata. Setelah racinya dingin, baru kita keluarkan daging racinya dari dalam cangkangnya. Biar bau amis dan rasanya makin segar, daging raci yang sudah lepas tadi dari cangkang ini kita tambahkan jeruk nipis. Saatnya kita menumis. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, selanjutnya tambahkan santan kelapa. Aduk hingga kuahnya berubah warna. Kalau sudah tambahkan potongan wortel, lalu dilanjutkan dengan daging racinya. Aduk sebentar hingga bumbunya meresap. Setelah itu, baru tambahkan parutan kelapa sangrainya. Anak negeri, jadi hari ini bukan cuma raci atau ranci ya yang kita masak, tapi juga ada paka-paka yang enak kalau dibakar ya tante, dibanding direbus. Toh, manyamang sama juga ini isinya tapi lebih besar. Karena ukurannya besar dan cangkangnya kuat, jadi aman kalau langsung dibakar ke bara api seperti ini. Tenang saja, pasti masak kok daging paka-pakanya. Sambil menunggu paka-pakanya matang, kita masak racinya dulu. Setelah kuahnya makin kental seperti ini, baru tambahkan potongan tomatnya.
Karena ada tambahan parutan kelapa sangrainya, membuat gagape raci ini memiliki tekstur yang pekat dan kental. Kalau sudah matang, langsung deh kita sajikan. Gagape raci ini memang memiliki tekstur yang padat dan kental, berbeda dengan sayur kari maupun gulai yang lebih berkuah. Gagape raci ini rasanya gurih, apalagi racinya. Teksturnya mirip seperti gurita, namun bentuknya hampir mirip dengan udang. Soal rasa jangan ditanya, pastinya menyama alias enak banget anak negeri. Perpaduan kelapa sangrainya juga terasa. Nah, sekarang kita coba paka-pakanya juga ya. Walaupun bumbunya sederhana, ternyata enak juga. Dagingnya pun matang. Memang paka-paka sama raci ini enak banget. Anak negeri, siput laut atau ranci dan paka-paka ini sangat bagus untuk tubuh. Apalagi di dalamnya itu mengandung asam omega 3 yang bagus untuk mengurangi resiko jantung. Nah, apalagi untuk tulang tuh, karena di dalamnya itu ada fosfor dan juga kalsium yang banyak tentunya. Makanya harus rajin-rajin ini biar tulang itu kuat, sehat. Raci dan paka-paka ini bagi masyarakat Bajo sering dibuat gagape. Tapi ada juga yang dibuat lawa atau dimakan mentah dengan tambahan asam maupun parutan kelapa. Walaupun raci dan paka-paka ini termasuk jenis siput laut, tapi kedua siput laut ini aman untuk dimakan ya. Tapi tetap jangan makan terlalu banyak ya, nanti bisa berbahaya bagi tubuh.